Minyak kayu putih merupakan salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki potensi tanaman kayu putih yang besar. Tanaman tersebut menyebar di berbagai hutan alam di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua. Hal tersebut berdasarkan pernyataan oleh Widianto et al. Tahun 2017. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, produksi daun kayu putih di Indonesia mencapai sebanyak 27.600,4 ton. Proses transformasi produk dari bahan mentah menjadi barang jadi biasanya dilakukan melalui rangkaian mata rantai kegiatan yang disebut value chain atau supply chain. Rantai pasok atau supply chain minyak kayu putih mencakup seluruh tahapan mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai dengan ke tangan konsumen. Manajemen rantai pasok kayu putih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan baku. Petani memetik daun dan cabang kayu putih segar, kemudian dikumpulkan ke dalam karung. Petani biasanya memanen daun kayu putih dalam waktu 7-8 bulan sekali dan lebih banyak dilakukan pada musim kemarau dibandingkan dengan musim penghujan. Hal tersebut disebabkan karena daun yang diambil pada musim kemarau secara umum lebih baik dibandingkan dengan daun dari musim hujan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan oleh Widianto et al. Tahun 2017. Petani akan menjemur daun kayu putih hingga kering agar kandungan airnya berkurang. Namun, petani juga dapat mengumpulkan daun kayu putih dalam kondisi segar kepada pengepul. Tahap rantai pasok yang kedua yaitu pengepul, di mana pengepul biasanya akan membeli daun kayu putih dari banyak petani kecil sehingga dapat menyuplai daun kayu putih dalam skala besar ke pabrik pengolahan. Harga yang ditawarkan pengepul dilihat dari seberapa banyak jumlah dan kualitas daun kayu putih yang diperoleh dari petani. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke pengolahan kayu putih. Daun kayu putih akan diolah menjadi produk minyak kayu putih dengan memanfaatkan minyak atsirinya. Daun kayu putih diolah dalam pabrik sesuai dengan standar SNI untuk menghasilkan produk berkualitas baik. Spesifikasi produk minyak kayu putih yang dihasilkan berdasarkan standar SNI diharapkan memiliki kandungan 1,8 sineol sebesar 50 hingga 60%. Menurut Mumtazi 2021, proses produksi minyak kayu putih meliputi proses steam distillation, condensation, decantation, dan vacuum distillation. Steam distillation memerlukan temperatur mendekati 100 derajat Celcius, diikuti sistem kondensasi untuk memperoleh minyak atsiri. Condensation atau kondenisasi merupakan proses destilasi pada minyak atsiri yang bertujuan untuk memperoleh yield dan kualitas minyak sebaik mungkin. Decantation merupakan proses untuk memisahkan campuran zat cair dan zat padat yang tidak bisa larut dalam suatu campuran. Prinsip pemisahan menggunakan decanter adalah perbedaan berat jenis, di mana komponen minyak kayu putih dengan berat jenis lebih rendah akan berada di bagian atas, sedangkan air berada di bawah. Vacuum distillation dengan tekanan rendah sekitar 50-100 mmHg, ekstraksi minyak atsiri akan menghasilkan produk dengan kemurnian lebih tinggi apabila diproses dalam tekanan yang rendah. Produk kayu putih yang telah jadi akan dikemas dalam kemasan botol dengan berbagai ukuran. Selanjutnya adalah distribusi. Proses ini akan mengangkut dan menyalurkan produk dari pabrik pengolahan ke berbagai titik penjualan atau retail. Distribusi dapat berskala kecil maupun besar. Selanjutnya retail, produk akan dipasarkan melalui proses pemasaran kepada konsumen. Pemasaran merupakan proses aliran produk atau jasa dari produsen ke konsumen melalui lembaga-lembaga pemasaran. Titik Gueria 2025. Retail modern seperti minimarket, contohnya Alfamart dan Indomart, terhubung dengan distributor besar, produk dijual dengan izin resmi, adapun retail pasar tradisional dijual melalui pedagang kecil. Ukuran produk pada minyak kayu putih seperti ukuran 15 mili dijual dengan kisaran harga Rp7.000 sampai Rp8.500.000. Ukuran 30 mili dijual dengan kisaran harga Rp12.000 sampai Rp15.000. Ukuran 60 mili kisaran harga Rp20.000 sampai Rp25.000.
Terakhir adalah konsumen. Konsumen akan membeli produk dari retail, pengguna akhir minyak kayu putih seperti rumah tangga, tukang pijit, industri farmasi, dan lainnya. Kegunaan dari minyak kayu putih untuk menghangatkan badan dan pengobatan luar serta aromaterapi.